para sahabat, baik itu pengamat, media, netizen, warganet, kerumunan, mengkritik DPR RI yang memperjuangkan desa, khususnya masa jabatan 9 tahun untuk kepala desa maupun peningkatan dana desa. Kritiknya seputar pembatasan kekuasaan, anti korupsi, pengawasan. Nanti kalau dana desa semakin besar, sementara masa jabatan kepala desa juga semakin panjang, itu kata mereka itu akan mengarah pada korupsi, sementara pengawasan itu relatif kurang. Dan mereka juga biasa mengatakan bahwa ini kepentingan politik. DPR ini punya kepentingan politik, lalu ada netizen mengatakan ini DPR ini, orang-orang DPR ini nggak perlu kita pilih. Ini luar biasa ini. Itu kritik semacam itu udah sangat banyak. Sebaliknya saya mengkritik para pengkritik. Saya membela, mendukung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk berjuang secara gigih demi desa, demi marwah, martabat, daulat desa. Termasuk masa jabatan kepala desa 9 tahun, dana desa yang semakin besar, kemudian status, hak perangkat desa itu juga semakin ditingkatkan, diberikan keadilan yang lebih baik. Mengapa saya mendukung DPR RI? Bukan mendukung para pengamat, media maupun netizen. Pertama, bahwa para pengamat itu punya teori yang berputar-putar sekitar pembatasan kekuasaan, pengawasan, anti korupsi, dan sejenisnya. Mereka punya norma, punya nilai, bukan nilai ya, norma dan moral. Kekuasaan itu kata mereka cenderung korup. Karena itu kekuasaan harus dibatasi. Itu teori normatif. Teori normatif semacam itu, dan nanti diikuti dengan pengawasan dan anti korupsi, itu hanya bisa menyelamatkan uang dan membuat pemimpin, dalam hal ini kepala desa, menjadi konservatif. Konservatif itu artinya ya tidak korup, tapi juga tidak reform. Yang penting selamat. Istilahnya tidak korupsi, tidak menipu, tapi juga tidak berbuat apa-apa. Justru hari-hari ini selama sekian tahun, problem utamanya adalah kepala desa yang konservatif. Bukan kepala desa yang korup. Kalau yang korup ditangkap, diadili, dihukum, selesai. Kalau kepala desa yang konservatif ini bukan karena kemampuan yang rendah. Bukan berarti saya mengabaikan dimensi kapasitas. Tetapi kepala desa yang konservatif, mengikuti kata sahabat Ari Sujito, karena limbah teknokrasi. Jadi teknokrasi ini sudah melakukan pengawasan secara berlapis-lapis. Bagaimana penggunaan uang, penata usahaan uang, prioritas dan sebagainya sudah diatur sedemikian rupa. Mereka teknokrasi itu tidak hanya sekedar menyelamatkan uang, tetapi justru membunuh demokrasi. Para pengamat itu kan tidak mengembangkan teori yang lebih dalam. Mereka yang disorot hanya elit. Kata mereka, dana desa itu justru tidak tidak bermanfaat katanya, atau tidak efektif, atau tidak mampu mengurangi kemiskinan, atau malah justru menambah ketimpangan karena dana desa kata mereka itu diserobot atau dirampas oleh elit. Ya ini itu itu ilmu ilmiah, bukan ilmu amalia. Itu teorinya ya kita gitu aja. Teori elit itu ya gitu-gitu aja. Nanti mau akhir zaman ya
Kalau orang meyakini teori elit ya begitu. Ya, namanya struktur sosial di mana-mana itu kan selalu ada elit semacam itu. Tetapi mereka itu tidak melihat, tidak mengkritik bagaimana teknokrasi itu menindas desa. Jadi selama ini mereka hanya mengkritik elit, mengkritik kepala desa. Tetapi mereka tidak pernah membela bagaimana birokrasi dan teknokrasi itu menindas desa. Termasuk memperalat kepala desa. Jadi itu hanya nonton di permukaan. Jadi tidak ajur-ajar, tidak mengalami engagement, tidak mendengar denyut kehidupan orang desa, termasuk apa yang dirasakan oleh kepala desa. Tetapi mereka hanya pengamat di permukaan. Jadi sekalipun itu teori itu diterapkan, teori elit, teori pembatasan kekuasaan, anti korupsi, pengawasan dan sebagainya, itu hanya menyelamatkan uang. Itu dianggap sebagai prestasi. Jadi kalau tanpa korupsi itu prestasi. Tapi padahal lebih banyak kepala desa yang bersih, yang tidak korup. Mereka kan hitung-hitungan jumlah 700 sekian kepala desa korup. Mereka kan nggak melihat angka yang lain yang tidak korup. Ini perlu didalami juga. Jadi kalau menganalisis jangan hanya melihat ini korupsinya itu yang menjadi titik perhatian mereka. Tapi mereka tidak melihat secara dalam. Apakah yang bersih, yang tidak korup ini membawa perubahan besar bagi desa? Kan tidak. Jadi mereka tidak melihat ini ya, kepala desa yang konservatif karena limbah teknokrasi. Nggak akan melihat. Yang hanya dilihat hanya kasus-kasus itu. Bagi mereka, the bad news is a good news. Korupsi itu adalah berita baik dan mereka analisisnya hanya berita buruk dan berita baik itu. Tetapi berita yang di bawah permukaan, yang lebih dalam tidak mereka dalami. Teori moral, teori normatif, pembatasan kekuasaan itu kan normatif. Mereka tidak akan pernah berbicara tentang nilai, manfaat, dan tujuan. Baik itu tujuan dana desa, tujuan soal masa jabatan kepala desa, dan sebagainya itu. Jadi nilai sama manfaatnya nggak dilihat. Orang Indonesia, masyarakat Indonesia di semua level, baik itu di pusat, di daerah maupun di desa, itu butuh pemerintah hadir, menangani banyak masalah. Ya. Tetapi, ya, itu teori yang dikembangkan oleh pengamat itu adalah pembatasan kekuasaan. Yang penting menyelamatkan uang. Mereka tidak berpikir tentang bagaimana memanfaatkan uang itu secara lebih bermakna, kecuali hanya memanfaatkan uang untuk melayani indikator dan data. Kalau data, indikator, statistik, angka kemiskinan itu turun, itu dianggap sebagai prestasi. Padahal enggak. Ini termasuk sosiolog yang tidak sosiologis, termasuk ilmuwan politik yang anti politik. Jadi mereka tidak mengembangkan teori bagaimana menggunakan kekuasaan yang lebih powerful, yang punya legitimasi dan punya legacy untuk manfaat orang banyak. Tidak punya mereka. Yang mereka punya itu hanya pembatasan kekuasaan, pengawasan, anti korupsi, penyelamatan uang. Itu artinya apa? Mereka itu memberhalakan uang, mencintai uang lebih besar daripada mencintai rakyat. Meskipun mereka bilang rakyat itu tidak setuju dengan masa jabatan kepala desa yang lebih panjang. Rakyat itu kritis terhadap korupsi yang dilakukan oleh kepala desa. Ya, jadi itu teori itu perlu diuji ya. Ini ada ini ya, peneliti Pukat UGM ini saya kira itu teorinya ya gitu-gitu aja. Jadi kalau orang aliran konstitusionalisme itu
itu kan dangkal sekali ya. Jadi mereka tidak melihat konstituen. Yang mereka lihat itu hanya konstitusionalitas, konstitusi sama konstitusionalisme pembatasan kekuasaan. Teorinya hanya membatasi kekuasaan, tetapi mereka tidak mengembangkan teori bagaimana menggunakan kekuasaan yang bermanfaat. Jadi takut sekali, itu selalu diulang-ulang itu omongan Lord Acton itu, kekuasaan cenderung korup. Ini teori goblok ini ya, bodoh sekali ini. Kan ada juga teori yang lain bahwa keadilan tidak mungkin bisa dicapai tanpa kekuasaan. Itu teori yang lain. Kenapa orang ini tidak ngomong teori yang terakhir? Pokoknya hanya pembatasan kekuasaan terus. Ya, jadi ini saya akan melawan para pengamat yang anti desa, yang pura-pura anti desa, yang biasa melakukan penyedotan data desa, tapi kesimpulannya mereka memperalat desa, menindas eksploitasi delong parlong terhadap data desa, tetapi data itu tidak bisa membawa transformasi yang bermakna untuk desa yang lebih kuat, kecuali hanya menghasilkan rekomendasi untuk teknokratisasi, untuk menyelamatkan uang, karena mereka itu terlalu cinta pada uang, bukan cinta pada desa. Semu desa, cinta mereka pada desa itu semu. Ini alasan pertama. Alasan kedua, kita punya pengalaman dalam RUU Desa 10 tahun yang lalu. Yang berjuang adalah politik, bukan pengamat. Ya, bukan pengamat, bukan media, bahkan bukan teknokrat. Enggak, politik. DPR yang berjuang melahirkan undang-undang desa. Dan undang-undang desa itu disambut dengan penuh antusias. Ya, ini harus dicatat ini. Sejarah ini harus dicatat. Pada tanggal 30 September tahun 2013, ketika ini ada rapat bersama pimpinan DPR yang dipimpin oleh Pak Marzuki Ali dari fraksi Demokrat, kemudian ada Menteri Dalam Negeri yang juga dari Demokrat, kemudian ada Bappenas, ya, lalu ada Menteri Keuangan, lalu ada perwakilan 9 fraksi. Apa yang terjadi? Dari Bappenas sama Kementerian Keuangan menolak dana desa. Tetapi Menteri Gamawan Fauzi mendukung dana desa. Ketua DPR dengan tegas, mari kita tunjukkan pada rakyat siapa yang berpihak pada desa itu siapa. Akhirnya ketahuan. Dan beliau juga mengatakan, nanti akan saya sampaikan kepada Presiden ini. Kalau ini nggak mendukung pada kepentingan desa, akan saya sampaikan pada Presiden. Presiden SBY pada waktu itu ya. Jadi ini DPR yang banyak berjuang. Dan melalui kolaborasi antara masyarakat sipil yang mendukung desa, kemudian para sebagian ilmuwan yang mendukung desa. Sebagian besar ilmuwan itu anti desa. Lalu dengan asosiasi para kepala desa. Jadi kalau para pengamat media atau netizen yang mengkritik DPR ini, saya kira ahistoris. Ya, jadi itu menurut saya abaikan saja ya, DPR ya, abaikan aja. Jadi silakan berjuang terus-menerus. Jadi saya nggak usah sampaikan banyak alasan, tapi 2 itu saya kira cukup. Ya, teorinya bisa kita dalami. Kalau orang lain mengatakan teori pembatasan kekuasaan, saya akan menggunakan teori tentang penggunaan kekuasaan yang bermanfaat untuk rakyat. Ya, jadi silakan berjuang. Saya terus-menerus berada di barisan para kepala desa. Meskipun saya tidak hadir di Senayan, tetapi komunikasi jalan terus, pasokan gagasan jalan terus. Ya, dan saya punya harapan. Kalau para pengamat, media maupun netizen selalu nyinyir pada kepala desa, saya membela kepala desa.
Kepala desa itu dipilih oleh rakyat. Mereka mengurus rakyat, mereka ditekan oleh rakyat, mereka dijadikan buah bibir oleh rakyat. Dan mereka diharapkan lebih banyak untuk berperan bagi rakyat. Ya, jadi kalau pengamat ya silakan aja lah. Mereka bikin Scopus Q1 atau apalah. Saya nggak peduli soal itu ya. Jadi mereka hanya bisa mengembangkan teori ilmiah, ilmu ilmiah, tapi sebenarnya tidak amaliah. Kalau hanya berputar-putar dengan pembatasan kekuasaan, itu namanya teori ilmiah yang tidak amaliah. Teori ilmiah atau ilmu ilmiah itu ya hanya berguna bagi mereka sendiri. Entah menjadi doktor atau profesor, bahkan sering saya katakan bahwa ilmu ilmiah itu semakin jauh dari rakyat dan semakin dekat dengan tengkulak. Jadi ini nasib desa itu seperti itu. Jadi selalu ada ilmu-ilmu yang anti pada desa dengan alasan apapun. Dan saya pernah menyampaikan materi juga. Ilmu-ilmu negara, baik itu tata negara maupun administrasi negara, nggak usah bicara desa. Tapi bicaralah warga negara, termasuk orang-orang yang berada di desa. Nggak usah ngomong desa. Kalau Anda ngomong desa, pasti hanya akan menindas dan memperalat desa. Tetapi kalau Anda bicara warga negara, itu akan membebaskan manusia ini menjadi bermartabat sesuai pesan Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ngomong ke sana. Jadi teori-teori yang Anda miliki kembangkanlah. Dan saya juga merekomendasikan, Anda nggak usah lah utak-utak mengotak-atik desa, memperalat desa. Jadi kalau Anda berbicara tentang warga negara, berarti Anda harus berani mengatakan bahwa desa itu tidak relevan dan karena itu negara harus melenyapkan atau membubarkan desa. Jangan diputar-putar gitu. Ya nanti itu hasilnya hanya memenuhi kepuasan Anda aja, yaitu uang yang selamat. Tapi uang yang selamat, pemimpin yang bersih, tetapi ya bersih, suci, tapi tidak berguna untuk rakyat. Saya kira begitu. Sekali lagi para wakil rakyat, berjuanglah untuk desa. Kita akan selalu pantau terus. Saya berada di barisan kepala desa yang sedang berjuang itu dan juga berkomunikasi dengan para perangkat desa, termasuk para perangkat desa yang memperjuangkan tentang tanah bengkok. Ya, tanah bengkok ini direkognisi melekat pada jabatan. Nggak usah diotak-atik dengan teori dan administrasi yang ilmiah yang nanti malah justru menjauhkan mereka itu dari masyarakat setempat. Terima kasih.